Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan berdoa di pagi hari ini kita bisa menjalankan aktivitas pembelajaran dengan semangat. Di pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kelas 9B bisa masuk semua tanpa ada halangan satu apapun. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki bab 2. Jadi hari ini kesempatan kita akan membahas bab 2. Kemarin kita sudah membahas bab 1 mengenai apa bab 1? Siapa yang tahu mengenai teks deskripsi? Saya. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan, melihat, dan mendengarnya. Saya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek baik sehingga pembaca seolah-olah merasakan. Terima kasih. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Itu yang sudah dipaparkan di kemarin, kalian sudah paham. Waktunya kita membahas bab 2. Coba simak tayangan berikut ini gambar. Gambar apa ini? Kemarin bab 1 sudah mendeskripsikan, coba deskripsikan mengenai kopi. Pahit, cepat, wangi, kecut, panas, mahal. Itu adalah minuman kopi. Pernah minum kopi? Nikmat? Suka? Gambar berikutnya adalah kopi yang varian baru. Pernah minum? Kisaran harga berapa ini? 20, 30. Sekarang lagi tren adalah kopi yang bisa dibawa kemana-mana berupa panas maupun dingin. Ini adalah kopi varian baru yang didapat hanya di Indomaret Point. Pernah beli? Harganya berapa? 20.000. Ini kisaran 250 ml. Ini namanya kopi cool. Tadi kalian sudah melihat dari tampilan biji kopi, minumannya beraneka ragam jenisnya. Seperti halnya kita dalam proses kehidupan sehari-hari. Kita mau jadi apa tergantung diri kita. Mau dibawa kemana tergantung diri kita. Misalnya kayak tadi biji kopi. Biji kopi tadi kan dari rasanya satu pahit, tapi kalau diolah akan membawa dampak yang nikmat bagi perasaan. Melihatnya kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus diri kita mau dibawa kemana, tergantung diri kita mau dibawa kemana. Pertanyaan, menurut kamu apa yang menyebabkan banyaknya varian kopi serta tampilannya? Saya. Cara membuat. Saya. Jenis kopinya. Saya. Baristanya. Tadi kopi beraneka ragam rasanya karena salah satunya dipengaruhi oleh barista, orang yang membuat kopi, ahli yang membuat kopi, itu dia disebut barista. Jadi beraneka ragam kopi yang dibuat tergantung ini orang ini mau dicampur pakai susu atau natural atau dicampur yang lain, tergantung orang yang di barista. Yang juga bikin mahal adalah barista ini dan jenis kopi. Tadi juga ada banyak beraneka ragam rasa kopi tergantung dari pembuatnya atau barista. Itu masuk dalam teks prosedur. Tujuan pembelajaran di hari ini ada 4. Yang pertama, murid mampu memahami pengertian teks prosedur. Yang kedua, murid mampu mengeksplorasi informasi dan mengevaluasi
teks prosedur dengan benar. 3. Murid mampu menganalisis kata serapan asing dan daerah dengan tepat. Yang keempat, murid mampu menggunakan teks prosedur dalam presentasi dengan tepat. Di kelas 7 kalian juga membahas teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ya Pak, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan sesuatu kegiatan atau membuat sesuatu. Saya Pak, teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau cara membuat sesuatu. Oke, hari ini saya ingin mempraktikkan cara membuat kopi ala-ala barista. Kalian pernah melihat secara langsung barista itu bisa ditemui di kafe. Sekarang saya ingin mempraktikkan cara membuat kopi itu barista. Pertama saya kenalkan alat-alatnya dulu. Ini apa namanya? Cangkir. Yang ini grinder. Terus yang ini bahasa Jawa ini penyaring atau gaule press. Presto. Terus ini Air panas. tumbler isinya air panas. Kalau yang ini kopi, biji kopi juga sama, ini juga biji kopi. Di sini saya mempunyai dua varian kopi. Yang ini kopi Arabica dan yang ini adalah kopi Robusta. Kalian yang sering diminum adalah kopi yang mana? Robusta. Karena di Candiroto itu banyaknya adalah kopi Robusta. Kalau Arabica itu cenderung rasanya asam, tercium langsung terasa asam. Kalau Robusta asam itu biasanya difermentasi. Kalau Arabica otomatis langsung asam. Untuk hari ini kita belajar membuat kopi ala-ala barista. Kita sepakatan mau kopi yang mana dulu? Arabica atau Robusta? Atau dimix? Dimix aja ya. Oke. Biasanya saya membuat kopi itu 4 sendok ada ukurannya. Ini takaran susu. Kalau mix berarti kalau 4 berarti 22 ya. Ini yang Arabica dulu. 1 2. Ini yang Robusta. 1 2. Setelah dimasukkan kopinya, kita tutup biar nanti kopinya tidak meloncat-loncat. Kita grinder seperti arah jarum jam. Nanti kopinya turun ke bawah. Ini membutuhkan waktu kisaran 3 menit lah. Kalau semakin halus, kopinya semakin lama kita grindernya. Kalau kasar, itu semakin cepat. Tergantung selera kalian mau dibuat kopi apa. Kalau di rumah kalian kan biasanya halus kan, itu namanya kopi tubruk. Bukan tubruk aja ya, bukan merek. Kalau di rumah kalian kan kopi tubruk, membuatnya direndam. Ini tergantung kalian ada. Di sini juga ada skalanya juga untuk membuat kasar halusnya. Kalau kalian butuh alat seperti ini, bisa kalian kunjungi keranjang di bawah. Bisa COD, bisa langsung transfer ya. Ini sudah habis. Kita tuangkan ke pressnya. Ini kasar kopinya ya. Kita tuangkan semua. Alat-alat seperti ini kan suka kalau kalian jalan-jalan, nyantai, tanpa seseorang,
setelah dituangkan ke mesin press, kita tuangkan dulu. Yang pertama, tunggu selama 40 detik. Itu namanya sistem bloom. Ini kalau lama-lama kayak kelihatan memuai kopinya tuh. Nah, ini setelah 40 menit, 40 detik, kita tuangkan lagi. Lihat tahap kedua. Juga sama, menunggu waktu kisaran 40 detik juga. Kalau sudah 40 detik, kita tuangkan sampai kapasitas yang kalian kehendaki. Ini setelah semua kita press pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Kalau cepat nanti airnya muncrat ke atas. Ini kopi sudah jadi, bisa kita rasakan. Kalau ada yang minta, silakan mau minta kopi. Ada yang lain? Lagi, cewek yang suka begadang, biasanya obatnya kopi. Tadi saya sudah mempraktikkan cara membuat kopinya. Sekarang tugas kalian adalah LK. Untuk mengerjakan LK, saya ingin membagi kelompok menjadi 6 kelompok seperti kelompok yang saya sudah bagikan kemarin. Saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Setelah kalian mengamati saya praktik membuat kopi ala-ala barista. Mengerjakan tugas, saya kasih musik seperti ala-ala kafe. Request apa ya? Setelah selesai mengerjakan LK, kita saatnya presentasi mengenai teks prosedur cara membuat kopi ala-ala barista yang saya praktekkan tadi. Siapa yang ingin presentasi lebih dahulu? Oh, kelompoknya Mbak Erin, silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yuli Dinatoya. Nama saya Harun Arya Raja. Nama saya Julia Nita. Saya Utami Widya Rusati. Evaluasi dan informasi. Pertama, apakah langkah-langkah sudah sistematis? Ya. Apakah ada langkah yang terlewat atau kurang jelas? Tidak ada. Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Ya, mudah dipahami. Bagian mana yang perlu diperbaiki? Tidak ada. Langkah-langkah yang diamati. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, masukkan kopi ke dalam grinder. Tiga, putar grinder untuk kehalusan kopi. 4. Jika kopi sudah halus, masukkan kopi ke dalam alat press. 5. Tuangkan air panas ke dalam alat press yang berisi kopi. 6. Tunggu sampai kopi mengeluarkan bloom, kemudian press. Jika sudah, tuangkan kopi ke dalam gelas atau cangkir.
cangkir. 8. Kopi siap dinikmati. Catatan penting: alat grinder, alat press, cangkir. Bahan: kopi, air panas. Masukkan kopi Arabica dan Robusta masing-masing 2 sendok susu bayi. Putar selama 3 menit atau lebih. Tunggu 40 detik agar mengeluarkan bubuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih yang sudah nanti kita beri tepuk tangan. Kita tadi sudah belajar mengenai deskripsi, kalian pun sudah buat presentasi. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. teks prosedur. Ciri utamanya adalah langkah-langkah sistematis, harus sistematis. Sistematis itu urut, harus urutannya tidak boleh diselang-seling. Terus kesimpulan yang kedua adalah tujuan teks prosedur itu apa? Memberikan petunjuk agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan tepat. Menyajikan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembaca biar tahu cara membuat kopi, cara membuat donat, atau cara membuat chip. Itu tujuannya. Ciri-ciri kebahasaannya Menggunakan kalimat perintah imperatif. ciri kebahasaannya yang jelas adalah kalimat perintah atau imperatif. Oke, untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya ada 3: tujuan, teks prosedur, dan ciri kebahasaannya. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Buat kopi ala-ala barista. Kan tiap hari kalian sudah pandai membuat kopi, tapi baru kali ini kalian mengenal alat baru dan cara pembuatannya. Harapan ke depan kalian pembelajaran bahasa Indonesia mau seperti apa? Yang santai. Membuat kopi dengan variasi baru. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah di ujung acara pembelajaran teks prosedur. Kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.